Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman guru dimanapun Anda berada. Nah, jangan lupa ya di subscribe dan di support ya, belajar jadi guru hebat, guru profesional. Nah, agar YouTube ini semakin berkembang. Nah, baik teman-teman guru, di sini saya akan share tentang aksi nyata membuat lingkungan fisik kayak tek di kelas. Nah, topiknya penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik murid SMP paket B. Nah, yang pertama teman-teman guru silahkan buat cover ya. Cover ini memuat ini ya teman-teman ya. Nah, identitas teman-teman guru. Baik, lanjut ke aksi nyata membuat lingkungan fisik kayak tek di kelas. Kemudian langkah selanjutnya teman-teman guru silahkan berikan definisi lingkungan kayak tek itu apa maksudnya ya. Lingkungan kayak teks, lingkungan tempat belajar peserta didik yang menampakkan interaksi peserta didik dengan berbagai bentuk bahan bacaan, misalnya di sudut baca, cerita di dinding, papan pajang, serta berbagai bahan cetak lainnya. Adapun manfaat lingkungan kayak teks menyediakan teks yang digunakan untuk berbagai tujuan, membantu peserta didik mengembangkan pengetahuan tentang bagaimana huruf, kalimat, dan teks, mendorong interaksi antara guru dan peserta didik dengan cara menciptakan lingkungan kayak teks bersama-sama. Kemudian yang ketiga, memilih jenis lingkungan fisik kayak teks di kelas. Untuk menciptakan lingkungan fisik kayak teks di kelas, maka perlu fokus pemilihan jenisnya. Dalam hal ini, penulis memilih membuat pojok baca di kelas. Hal ini bertujuan agar peserta didik dapat terlatih keterampilan literasi dari berbagai bacaan buku yang disiapkan di pojok baca. Selain itu, pojok baca ini bertujuan untuk mengisi waktu luang murid selama menunggu guru ke kelas, maksudnya ya, menunggu guru jam kosong gitu ya teman-teman guru. Penulis menugaskan peserta didik yang membaca buku untuk memahami makna secara umum bacaan yang mereka baca. Pelaksanaan membuat pojok baca di kelas. Proses pelaksanaan pembuatan pojok baca di kelas, penulis lakukan dengan melibatkan peserta didik mulai dari saat menyusun daftar tiket dan tata tertib merawat pojok baca, mempersiapkan alat bahan seperti alas untuk lantai di sudut baca, meja penyimpanan buku bacaan, kertas warna untuk meletakkan teks tentang pojok baca, lem, gunting, dan perekat kertas. Setelah alat bahan, tata tertib, dan jadwal tiket selesai disusun, langkah selanjutnya membersihkan kelas, menggelar alas, menempelkan teks tentang pojok baca, menata buku, kemudian pojok baca siap dimanfaatkan. Kelebihan dan kelemahan pojok baca. Adapun kelebihan pengadaan pojok baca, yang pertama, peserta didik antusias mengikuti pengadaan pojok baca. Peserta didik tertarik membaca buku bacaan. Peserta didik memiliki keterampilan memahami bacaan sehingga pengetahuan mereka dapat bertambah. Program pengadaan pojok baca dapat mendukung gerakan literasi. Adapun kelemahan pengadaan pojok baca, buku bacaan masih belum banyak, hanya berjumlah 23. Perlu pengawasan guru untuk mengawasi keberlangsungan pojok baca. Teks tentang pojok baca belum banyak dipajang di dinding pojok baca. Alternatif pemecahan masalah dari masalah yang telah ditemukan selama pengadaan pojok baca, yaitu berusaha menyesuaikan buku yang telah dibaca dengan koleksi lain di perpustakaan mini sekolah agar peserta didik semakin banyak wawasan bacaannya. Perlu kolaborasi dengan guru mata pelajaran lain untuk mendukung program pojok baca. Penambahan teks pojok baca dapat ditambahkan dengan karya peserta didik, misal puisi, kata-kata bijak yang dapat ditempel di dinding sekitar pojok baca. Nah, ini daftar tiketnya untuk kelas 7 karena pojok bacanya dibuat di kelas 7. Tata tertib ini bersama dengan siswa ya, tata tertib yang telah kita buat. Kemudian dokumentasi kegiatan. Nah, itu nampak ya teman-teman guru, di sana saya bersama murid membuat ini pojok baca. Seperti itu teman-teman. Pojok baca yang siap digunakan. Nah, murid-murid yang menggunakan pojok baca dengan mendampingi peserta didik saat memahami bacaan. Kemudian dokumentasi umpan balik ini perlu teman-teman guru karena agar mendapatkan sertifikat dari validasinya ya. Dokumentasi umpan balik ini dari peserta didik itu sendiri. Nah, ini beberapa aja teman-teman guru. Oke, ini. Ini baik teman-teman guru, itu
aksi nyata tentang pojok baca, pengadaan lingkungan kayak fisik, kayak teks di kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.